Semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan dua tokoh terkenal sebagai pembicara. Sebelum memulai presentasi, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Priscilla Bangun. Jadi tokoh pertama yang saya perkenalkan adalah Gede Prama. Gede Prama punya nama lengkap yaitu Gede Prama. Ia biasa dipanggil Prama. Ia lahir 2 Maret 1963. Ia memiliki pasangan bernama Ai Gusti Ayu Suciati. Pria berkacamata kelahiran Bali ini sukses meniti karir yang gemerlang dan cemerlang. Ia menduduki posisi tertinggi jabatan CEO di banyak perusahaan. Namun, kesuksesan yang diraihnya itu tidaklah mudah. Banyak sekali goncangan hebat yang mampir ke dalam kehidupan Gede Prama sejak menginjak 39 tahun. Berturut-turut dalam kurun waktu yang tak tercapai 3 tahun, ketiga orang yang ia cintai meninggalkan dirinya untuk selamanya. Ayah, ibu, dan ibu mertuanya meninggal bersamaan dengan cobaan yang berat di kantor. Saat itu ia mengaku semakin keras dan semakin memberontak ia pada keadaan, maka ia semakin tak berdaya. Oleh karena itu, ia melepaskan diri dan berserah pada keadaan. Lalu ia memasuki dunia Sofi. Buku-buku miliknya yang mayoritas tentang buku bisnis kemudian dialihkan dan berganti menjadi buku filosofi karangan Khairi Gibran, David Bohm, Krishnamurti, Mikhail Foucault, Aikido Morihei, dan Jalaluddin Rumi. Bukan tanpa alasan, ia kemudian lari dan semakin memperdalam ilmu filosofi. Ketarikannya pada dunia filosofi rupanya bermula saat dirinya masih kecil. Ibunya kerap kali memberikan wejangan yang bersumber dan menghasilkan kebaikan. Wejangan-wejangan yang tersebut berupaya menginspirasi untuk selalu berpikir positif pada setiap tingkah laku hingga pada satu titik bernama keyakinan. Pria yang akrab disapa Prama ini meyakinkan dirinya bahwa dirinya dapat menjadi seseorang yang sukses di bidang filosofi. Ini tak hanya bekerja sebagai pelayan dan direktur konsulting, Prama juga aktif memberikan seminar-seminar motivasi di sisi kegiatan menulisnya. Puluhan buku motivasinya telah banyak diterbitkan sejak 1977 hingga kini. Nah, Prama mempunyai riwayat pendidikan, pertama St. Francis, yang kedua Universitas Lancaster, Inggris, yang ketiga adalah Institut Manajemen Prasetya Mulia, Jakarta. Ia juga mempunyai riwayat karir yaitu pada tahun 1986 sampai 1989 asisten manajemen di anak pendidikan Marsuhita Elektrik Jakarta. Lalu pada tahun 1989 sampai 1990 Office of the President Manajemen Matahari in Jakarta. Lalu pada tahun 1990 sampai 1993 dosen MBA Sekolah Manajemen Prasetya Mulia. 1997 sampai 1999 anggota Dewan Komisaris PT Air Mancur. 1999 sampai 2000 Direktur SDM dan Operasi PT Air Mancur. Sampai 2002 Presiden Direktur PT Air Mancur. 1993 hingga sekarang Presiden Direktur Dinamik Consulting Jakarta. Prama juga mendapatkan penghargaan buku seperti Praktek Kepemimpinan Berdasarkan Air Refleksi Kepemimpinan Bisnis 1997, Sukses Berdasarkan Prinsip Sungai, Konsultan Manajemen, Konsultan Sukses dan Sukses 199, dan yang lain. Prama sebagai pembicara yang andal adalah selain ketekunan yang tinggi, ia juga berkata ikhlas berproses juga penting. Ikhlas berproses adalah kunci utama. Untuk menunjukkan diri Anda berlian memerlukan waktu yang sangat panjang. Motivasi dalam diri sendiri, mensyukuri apa yang terjadi hari ini jauh lebih berguna daripada yang berasal dari dulu. Tokoh kedua yang saya perkenalkan adalah Mary Riana. Siapa yang tidak kenal dengan Mary Riana? Semua orang mengetahui
rata-rata mengetahui Mary Riana. Mary Riana mempunyai nama lengkap Mary Riana. Ia lahir di Jakarta 28 Mei 1980 yang memiliki pekerjaan pengusaha, pembicara, seminar atau motivasi, penulis dan artis yang memiliki pasangan yang bernama Alva Christopher. Seakan tidak mau kalah dengan para pria lainnya sukses sebagai motivator, wanita satu ini bisa dibilang di usianya yang muda ini, dirinya ternyata mampu memberikan motivasi pada orang banyak. Kemudian dirinya pun dikenal menjadi salah satu motivator asal Indonesia. 6. Mary Riana pernah meluncurkan sebuah buku yang berjudul A Gift from a Friend yang berisi pengalaman dan latar belakang dirinya yang hidup di Singapura. Dibintangi oleh Mariana. Yang pertama yaitu My Idiot Brother, itu pada awal cerita. Yang kedua adalah Mimpi $1 juta, itu pada akhir cerita. Mariana dikenal sangat aktif sebagai pembicara di berbagai seminar, sekolah, perusahaan, media massa di Singapura dan beberapa negara di Asia Tenggara. Oktober 2010, ia mendapatkan predikat Great Woman of Our Time Award. Kata motivasi dari Mariana, yang pertama yaitu berpikir positif adalah pekerjaan yang mudah. Yang Anda perlukan hanyalah jangan berpikir negatif. Yang kedua yaitu hidup ini seperti mengendarai sepeda. Kita akan melaju terus sampai selama kita masih mengayun pedalnya. Yang ketiga yaitu berubahlah sebelum perubahan itu yang akan memaksa Anda. Sukses Mariana adalah terletak pada full body communication yang terbagi atas body language 55%, selebihnya adalah personality itu 38%, dan yang terakhir itu 7% yaitu words. Selain itu, Mary Riana juga memberitahukan bagaimana memperkenalkan diri yang harus penuh muatan power, position, dan ekspresi yang powerful. Kan suasana antara pembicara dengan peserta. Selain itu juga Mary Riana memberikan ilmu ice breaking, yaitu permainan change. Itu jadinya kayak membuat cerita yang sebenarnya itu sesuai dengan keinginan peserta. Lalu mengajarkan pula teknik mengenai powerful gesture dalam public speaking, antara lain kayak posisi L, U, V atau I. Kemudian itu stage yang anchoring, terus gitu dari timeline, ordinal dan emosional. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa.